Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alim hadal kitab al-Imam Ghazali wa syikhni wal bantani wa sulih wa bura'ih wa dhawil hukuki al-majma'in anna Allah ta'ala taghashahum birrahmah wal maghfirah wa thumma ila ruhi syekhi marami ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf wa thumma ila ruhi syekhi marami ruhi Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi syekhi marami ruhi Hafizuddin wa thumma ila ruhi syekhi marami ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa thumma ila ruhi syekhi marami ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi usulihim wa buruhim wa dhawil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina rifatil ilmi wa hassin akhlaqana ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Maraqil Ubudiyah, ada di halaman 4, satu baris dari atas. Ini kemarin yang kebakar lagi siapa ini? Ini ada. Siapa yang kebakar kitabnya? Nih kitab ini. Yang kebakar. Jangan dibakar, kalau besok bakar beli besok. Ada di halaman 4 satu baris.
dari atas bacanya walakin yanbaghi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in anna al-hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wa la usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha wa ha ana musyirun alaika bibidayatil hidayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Ada di halaman 4 satu baris dari atas ya, bagian pinggir. Wa yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in anna al-hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kemudian disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitabnya yang bernama Marakil Ubudiyah. Kata beliau, walakin yanbaghi, dan akan tetapi yanbaghi seyogyanya, ay yutlabu, artinya adalah yutlabu, dituntut. Kalau kita baca bagian dalamnya berapa baris coba? Bagian dalam berapa baris halaman 4 tuh? Hitung dari atas coba. Berapa? 11 baris dari atas halaman 4 ya. Hitung deh. 11 baris dari atas halaman 4. Walakin yanbaghi, dan akan tetapi seyogyanya. Arti yanbaghi di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ayyutlabu, artinya dituntut. Akan tetapi dituntut laka, bagimu, bagi kita semua yang mempelajari ini kitab, kita dituntut semuanya, bagi orang yang muslim, muslimah, akil baligh, yang memang dia sudah mendapatkan taklif, pembebanan hukum, akan tetapi dituntut bagi kita semuanya, bagi anda, al-ibadatu ma'al ilmi, ibadah yang disertai dengan ilmu.
Jadi yang namanya ibadah mau nggak mau harus pakai ilmu. Nggak bisa lepas daripada ilmu. Mau berkorban kudu punya ilmunya. Mau nikah ada ilmunya. Mau pergi haji, pergi umrah ada ilmunya. Mau sholat, mau puasa ada ilmunya. Jadi nggak bisa lepas rangkaian ibadah kita daripada ilmu. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya ibadah itu harus didasari dengan yang namanya ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, wa kullu man bighairi ilmin, tanpa adanya ilmu, ya'malu, dia beramal, dia berbuat, dia mengerjakan amal kebajikan, dia melakukan amal soleh, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan ibadahnya dianggap kagak sah. Artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan harap kalau kita sholat, jangan harap kalau kita umroh, pergi haji, puasa, kita wudhu, nggak ada ilmunya, jangan harap bisa diterima. Ya. Jangan harap sah ibadah kita. Ya, nggak sah kita punya ibadah. Sekalipun pada saat itu hanya sekedar kebetulan doang. Benar wudhu kita, benar sholat kita pada saat itu karena kebetulan. Bisa jadi di lain waktu kalau masuk waktu sholat, dia sholat belum tentu kayak begitu. Ya. Karena nggak ada standar ilmunya. Ya. Maka dikatakan, lau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadatal malaikatis samawati. Seandai kata ada orang nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kayak nyembahnya, kayak ibadahnya malaikat. Kalau ada orang ibadah tapi ibadahnya kayak ibadah malaikat, kagak ada hentinya. Terus-menerus. Artinya ibadahnya kuat, ibadahnya malaikat itu maksimal. Yang sejak Allah Ta'ala ciptakan sujud sampai gini hari sujud aja. Yang sejak Allah Ta'ala ciptakan dia takbir sampai gini hari dia takbir aja. Dia tahlil aja. Dia ruku aja. Andai kata ada manusia yang ibadahnya kayak malaikat, tapi bighairi ilmin, nggak pakai ilmu, ibadahnya nggak pakai ilmu, maka ulama kata kana minal khasirin, maka orang tersebut terbilang daripada orang yang merugi. Rugi. Percuma ente sujud, percuma ente ruku, kagak diterima sama Allah, nggak sah. Kalau nggak sah gimana mau diterima? Ya, nggak sah gitu. Ya. Jadi harus benar-benar kita ini semua aktivitas ibadah kita harus ada ilmunya. Ya. Wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Ya. Dan jikalau tidak, ibadah tanpa adanya ilmu atau ilmu tanpa diamalkan, ibadah nggak pakai ilmu dan juga ilmunya nggak diamalin sama dia, kana ilmuhu haba'an mansura, maka ilmunya itu seperti debu yang berterbangan. Jadi sia-sia. Ilmu banyak tapi nggak diamalin, maka sia-sia. Ya. Itu begitu. Jadi kita ngaji tetap ya, butuh kepada pengamalan. Adapun umpamanya kita sampai saat ini ada yang belum bisa kita amalin, bukan berarti kita kudu berhenti ngaji. Ah, gue mau gak ngaji, takut nggak bisa ngamalin. Nah, jangan salah lagi. Ya, ente kenapa nggak ngaji? Kalau ngaji ntar gue tahu hukum. Kalau tahu hukum kemudian gue kagak bisa jalanin kan, wah, berabe, mendingan gue kagak ngaji. Nah, ya kan? Tetap ngaji. Ya. Nah. Jadi orang ada yang dikagak ngaji karena takut tahu hukum. Kalau tahu hukum ntar berdosa, apalagi kagak ngaji. Iya. Ya. Jadi kalau memang kita ngaji belum bisa ngamalin, tetap kita minta taufik sama Allah. Biar kita bisa ngamalin.
Karena ada taufik, ada hidayah. Kalau taufik itu artinya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu namanya taufik. Ada lagi yang namanya hidayah. Hidayah itu ada kesadaran diri kita. Kayak orang begini, udah tua bangka masih main judi aja, umpamanya. Udah rambut beruban, udah punya cucu, bahkan udah punya cicit, umpamanya. Bukan cucu lagi, punya cicit, umpamanya. Masih main judi aja, masih nginum aja, masih main diskotik aja. Ada gak aki-aki main diskotik? Gue liatnya enak banget tuh aki-aki main diskotik. Udah bawa tanah, udah wal asri kata. Nah, nggak bisa ngebayangin ya aki-aki masih main diskotik gitu. Masih main judi aja dia. Satu saat dia kalah main judi. Dia sadar tuh, aduh kenapa gue udah tua gini masih main judi aja. Masih banting gaplek aja. Duit gue habis. Coba kalau gue kasih ke cucu gue, diminta jajan gue kagak kasih, gue pelit banget gue. Istri minta dikata kagak ada. Giliran buat main judi ada aja tuh. Dibela-belain sama dia. Ya Allah, begini amat gue ya. Itu dia ngomong begitu karena kalah tuh. Besok kan ada yang bayar utang, main lagi. Main lagi dia tuh. Kemarin-kemarin dia sadar tuh, hidayah ada. Tapi buat berhenti susah. Berarti dia belum dapetin apa? Taufik. Itu begitu. Nah, kita yang udah dapat taufik, mudah-mudahan terus biar istiqomah. Begitu. Kenapa yang namanya ilmu kudu diamalin? Fa innal ilma bimanzilatis syajarati, maka sesungguhnya ilmu itu diumpamakan seperti sebuah pohon. Ilmu kayak pohon. Pohon itu kan ada buahnya tentunya. Kalau nggak ada buahnya buat apa kita piara? Ya kan, tebang aja tuh pohon. Ya. Nah, biar pohon itu berbunga, biar pohon itu berbuah, ada hasilnya kan kita bisa nikmatin. Wal ibadata bimanzilati samaratin min samaratiha. Sedangkan yang namanya ibadah itu maka diumpamakan seperti buah daripada buah pohon tadi. Ya, pohon kalau nggak ada buahnya buat apaan? Lebih baik kan kita tebang. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Itu kan. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon nggak ada buahnya. Bikin bala aja, mendingan tebang aja. Nah, itu begitu umpamanya dah. Ya. Jadi kudu pakai ilmu juga kudu kita amali gitu. Ya. Umpamanya kayak kita dikasih wiridan gitu. Kata saya punya guru, kalau kita udah dikasih wiridan, kasih ijazah, pasti suatu saat bakal kepake. Ya sekarang aja duit kita lagi banyak. Kalau nggak punya duit pusing tuh, amalan yang isinya duit kita amalin itu. Wah ini buat banyakin duit, gua amalin udah. Kemarin masih banyak duit kita, pasti bakal kepake. Ya. Jadi kalau kita dapat ijazah umpamanya, ya udah kobil tuh aja, terima aja. Sekalipun umpamanya kita saat ini belum bisa kita amalin, maka nanti suatu saat bisa kita amalin, gitu. Ya. Cuman yang sanadnya kudu jelas. Kalau sanadnya nggak jelas bahaya, repoter. Main ambil-ambil aja amalan. Yang ada jadi gelok gitu. Nah, jadi yang sekira-kiranya sesuai dengan dosis kita. Kayak dokter kan ngasih obat sesuai dosis kita. Kalau lebih dosis ya overdosis.
Ya, bukannya baik. Jadi celeng dia orang tuh. Ya. Fayajibu alaika awalan an ta'rifal ma'buda. Maka wajib atas dirimu awalan terlebih dahulu an ta'rifal ma'buda, bahwasanya engkau mengenal zat yang disembah. Kita kudu tahu siapa yang kita sembah. Ya. Siapa yang kita sembah nih? Nah, di sini tentunya al-ma'bud ay Allah. Yang kita sembah itu, yang harus kita tahu itu bahwa yang kita sembah selama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Mengenal Allah. Namun mengenal Allah di sini bukan berarti kita mengenal Allah kayak gimana. Artinya mengenal sifat-sifatnya. Maksudnya bukan kita mengenal zatnya, bukan. Ya. Bukan berarti kita mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti begitu, enggak, bukan. Ya. Setinggi apapun ilmu seorang tak akan dapat dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun. Ya. Kalau umpamanya dicari, oh begini, berarti salah tuh. Karena setinggi apapun ilmu seorang itu nggak bakal dia bisa mengenal yang namanya zat. Kalau sifat emang kita dituntut untuk mengenal sifat Allah. Yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Kalau zatnya nggak dituntut kita. Gitu. Jadi kudu tahu, kudu kenal siapa yang kita sembah. Nah, kalau sudah kita kenal siapa yang kita sembah itu, tsumma ta'budahu, kemudian engkau akan menyembahnya. Engkau beribadah karenanya. Kita ibadahin tuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi? Maka bagaimana mungkin gitu? Maka bagaimana mungkin engkau dapat menyembah zat yang engkau tidak kenal namanya siapa? Ya, wa sifati dzatihi, dan kita enggak tahu sifat zatnya itu bagaimana? Bagaimana kita bisa kenal? Ya, kalau kita enggak tahu nama dan juga kalau kita enggak tahu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yajibu lahu, apa yang wajib bagi Allah. Tuh. Wa ma yastahilu fi na'tihi, apa yang mustahil dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kudu tahu yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Karena kalau kita nggak tahu mana yang wajib, mana yang mustahil, maka dikatakan farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haqq. Maka barangkali engkau yakini padanya itu, ya, dan juga pada sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu sesuatu daripada yang menyalahi atau bersalahan dengan yang hak. Dikira ini sifat yang wajib, ternyata yang mustahil. Tuh. Jadi makanya kudu kita belajar biar kita tahu gitu. Nah, kalau udah salah begitu, bagaimana ibadah kita? Ya. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka ibadah engkau itu seperti debu yang berterbangan. Artinya nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Ya, nggak ada artinya ibadah kita semuanya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui, mengenal nama Allah dan sifat-sifat zatnya? Apa yang wajib, apa yang mustahil? Wadzalika bi an ta'rifa, wadzalika ay wa bayanu dzalika, keterangannya bagaimana? Caranya bagaimana? Maka disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bi an ta'rifa
anna laka ilahan aliman. Dengan jalan bahwasanya engkau kenal. Arti engkau kenal di sini maksudnya engkau yakin gitu. Anta arifa dengan jalan bahwasanya engkau yakin. Yakin anna laka ilahan aliman, bahwasanya engkau memiliki Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan kita zat yang maha mengetahui. Dan pengetahuannya Allah Ta'ala tidak terbatas. Kalau pengetahuan kita terbatas semuanya. Tapi kalau pengetahuan Allah Ta'ala tak terbatas. Pengetahuan kita kudu ngaji dulu. Kudu belajar dulu kita. Apa ya ada orang yang nggak belajar, yang nggak ngaji, lantas tahu tuh dia bagaimana tata cara sholat, bagaimana wudu yang benar, kan gak tahu. Sampai gini hari aja kita wudu masih salah, sholat aja kita kurang benar, ya. Nah, bagaimana yang kagak ngaji itu? Nah, jadi itu seperti itu tuh, ya. Kalau ilmu kita kudu proses belajar dulu. Sekalipun anak kiai. Kalau dia nggak mau belajar, jangan harap jadi kiai. Ya. Jadi kalau kita pengen alim, kita pengen pandai, kita pengen ngerti hukum, ya salah satu jalan kudu belajar. Adapun wirid cuman sekedar ngebantu. Doa cuman bisa ngebantu. Doa yang namanya doa apa? Ngebantu. Tapi intinya kita tetap kudu apa? Kudu belajar. Ada orang nggak belajar, nggak apa, nah, udah wirid aja loh, ntar juga dapat ilmu laduni. Bohong. Sampai gini hari tuh orang kagak pinter-pinter. Udah nggak usah belajar. Ya. Kalau turun orang alim mah alim aja. Ya bapaknya yang alim, ya anaknya belum tentu alim. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi pengetahuan kita dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala beda. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui melatanya semut yang berwarna hitam yang berada di batu yang hitam dan gelap gulita. Ada semut melata di batu di malam yang gelap gulita. Allah Ta'ala tahu tuh. Allah Ta'ala lihat tuh. Kalau kita bisa nggak? Kadang-kadang gelas depan mata kita aja ketajong. Tahu ketajong apa? Ketajong apa ketejong? Kesandung gitu. Ya. Kita ini ntar ada nih sini nih, ada aja tuh gelas yang ini tumpah tuh ntar tuh. Itu terang lampunya berapa watt. Padahal kaki udah ada mata kakinya itu. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala mah mengetahui mata-mata yang khianat, yang lirik sono lirik sini, gitu kan? Mata kita jelalatan sama perempuan yang bukan mahram, sama janda, Allah tahu. Istri kagak tahu gitu, kita lirik janda. Allah tahu, lu ngapain lu lirik janda? Tahu Allah. Ya. Tuh. Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Kalau kita hati manusia kagak ada yang tahu. Ada yang tahu hati manusia? Nggak ada yang tahu tuh isi dalaman hati manusia, apa yang sedang dibicarakan sama dia, apa rahasia yang dipegang dia. Kagak ada yang tahu tuh. Tapi Allah sampai dalam-dalam situ apa? Tahu tuh. Itulah maha alimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qadiran, lagi Allah Ta'ala maha kuasa segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Ya. Kalau kita kekuasaan kita terbatas. Kekuasaan kita terbatas, tapi kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak terbatas. Allah maha kuasa. Dulu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia minta izin untuk memberi jamuan makanan kepada seluruh binatang yang ada. 1 hari aja. Enggak 2 hari, enggak seminggu, enggak sebulan. Lantas diizinin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian habis diizinin, dia ngumpulin makanan selama beberapa bulan itu.
dikumpulin sama dia itu. Ya, itu Nabi Sulaiman tuh. Ya. Jadi Nabi Sulaiman nabi juga, raja juga. Orang tajir, orang kaya. Ya. Orang kaya tapi tetap ya, sama ibadah mah nggak ninggalin. Kalau kita kan baru punya bisnis dikit aja sibuk. Jalan sono, jalan sini gitu kan. Gol kagak, be kagak. Sibuknya doang. Mau kemana? Oh, mau sono. Kemana? Surabaya. Bisnis apaan? Keong racun. Ya. Makanya ntar orang-orang kaya ketika dia ibadah, dia nggak ibadah bakal ditanya. Kenapa ente banyak duit, orang kaya, dunia punya tapi nggak ibadah? Wah, saya sibuk sama kekayaan saya. Saya sibuk sama dunia saya. Saya sibuk sama banda saya. Ya kan? Kata Allah, "Noh, Nabi Sulaiman, nabi yang kaya, tetap kagak ada kesibukan itu. Ibadah bisa maksudnya itu. Ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah tuh. Nabi Sulaiman kagak ditinggalin ibadah. Padahal orang kaya. Kalau kita orang kaya bukan? Kayak apa kalau kita? Kalau kita super sibuknya doang kan, warawiri, ada duit kagak. Kopi doang habis bergelas-gelas, gol kagak. Besok kumpul lagi, gitu. Kagak ada hasil itu. Ngomong doang em-eman, ember. Itu. Nah, akhirnya dikumpulin tuh makanan tuh sama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu. Kata Allah, ya udah boleh silahkan. Dikumpulin, pas dikumpulin dibuang ke lautan, akhir dicaplok tuh sama ikan yang gede. Jadi dikumpulin beberapa lamanya tuh makanan, dikumpulin, ternyata pas udah dibuang ke laut sekali caplok doang. Habis. Talahutun minal bahri fa'akala jami'at ta'am. Itu baru satu ikan gede doang makan semua yang dikumpulin oleh Nabi Sulaiman. Yang cere-cere belum kebagian itu. Yang lain belum kebagian. Ikan lumba-lumba, ikan hiu belum. Ya, belum itu. Baru satu ikan doang tuh. Itu ikan bisa ngomong. Karena Nabi Allah Sulaiman kan bisa ngomong sama binatang. Kata tuh ikan, zidni ya Sulaiman. Sulaiman tambahin lagi. Masih lapar nih. Hanger. Kalau kata Bang Madi hanger nih. Masih kurang gitu kan. Ya. Nah, fa inni masyabitu, aneh belum kenyang, kata itu ikan. Ya. Faqala lahu lam yabqa indi syai'un. Kata Nabi Sulaiman, aneh udah nggak ada apa-apa lagi. Yang dikumpulin udah dilempar semua itu. Nggak punya lagi. Nah, fahal kulla yaumin rizquka mithlu hadza. Apakah setiap hari rizki ente seperti ini? Faqala lahu inna rizki fi kulli yaumin thalathatu ad'afi hadza. Kata itu ikan, rizki saya sehari 3 kali lipat dari ini. Siapa yang ngasih itu? Allah. Sehari 3 kali lipat seperti apa yang dikasihkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman baru 1 kali itu. Makan siang, makan malam belum itu. Udah kelaparan dia itu. Nah, tuh. Walakinillah lam yut'imni fi hadzal yaum ghairu hadza. Akan tetapi Allah Ta'ala enggak ngasih makan saya selain hari ini. Ya, hari ini doang. Karena ente minta izin sih sama Allah pengen ngasih makan. Akhirnya Allah Ta'ala lepas tangan gitu. Gitu. Nah, enggak ada jatah lagi. Nah, wa baqa baqiyata yaumi jai'an. Ya. Masih tersisalah aku dalam keadaan lapar di hari ini. Falaita, ya. Falaita kalam tudifni. Coba ente yang bukan ngasih makan, bukan ente begitu. Allah yang ngasih makan. Tuh. Tapi kalau Allah Ta'ala Maha apa? Maha kuasa. Tuh. Itu buktinya Allah Ta'ala Maha kuasa bahwa rizkinya ikan tadi 3 kali lipat. Ya, dari apa yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman kepada ikan tadi. Tuh, ya. Allah Maha apa? Maha kuasa. Muridan, Allah Ta'ala Maha berkehendak.
Allah Ta'ala maha berkehendak. Ya. Apa yang kita pengen, kalau Allah Ta'ala nggak pengen, kagak bakal jadi. Benar nggak? Kita kepengen, tapi Allah nggak pengen, jadi nggak? Allah pengen, kita nggak pengen, jadi nggak? Jadi karena maunya Allah. Kita mau tuh biar jadi sama si Pulana, kan begitu. Tapi kalau Allah nggak tentuin kita, Allah nggak berkehendak, jadi nggak tuh si Pulana punya kita? Nggak jadi. Ya. Pulana kagak mau sama kita. Perempuan kagak mau sama kita, Pulana nggak mau sama kita. Tapi kalau kehendak Allah Ta'ala berkata beda, biar jadi loh jadi suaminya. Akhirnya jadi suami juga. Padahal istri kita enak sama kita. Karena siapa yang pengen tuh? Allah yang pengen. Ya. Anta turid wa ana urid wala yakunu illa ma urid. Gitu. Kata Allah Ta'ala, ya abdi anta turid. Wahai hambaku, engkau ingin. Wa ana urid. Aku juga punya kepengen. Gitu. Wala yakunu illa ma urid. Dan tidak akan terjadi melainkan apa yang aku inginkan. Gitu. Jadi semuanya mau siapa ya? Mau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Ya. Tuh. Jadi semuanya kalau dia mau Allah, tentunya di situ ada hikmahnya. Jangan kita pandang jelek. Ya, kejadian ini, kejadian itu, hal yang tidak mengenakan kita nggak tahu ke depannya bagaimana, kita nggak tahu di situ ada hikmahnya. Kita kan biasanya mandang jelek aja, wah ini jelek, ini jelek, ini jelek, padahal belum tahu di situ ada hikmahnya, bagus buat kita, begitu. Ya. Pernah dulu terjadi di negeri Baghdad, ya. Di negeri Baghdad itu orang-orang kafir ngebunuh orang-orang Muslim. Ya. Sampai Baghdad itu mengalami kekalahan. Ya. Kejadiannya itu orang-orang kafir juga, mereka bertindak semena-mena terhadap kaum muslimin, dan juga mereka menggantungkan mushaf-mushaf itu di leher-leher anjing. Pernah kejadian yang terjadi. Ya. Wa ilqaihim kutubal a'imma fid Dijlah. Itu orang-orang kafir, mereka membuang kitab-kitab karangan para ulama di sungai Dijlah. Jadi karangan-karangan para ulama dibuang ke sungai Dijlah. Ya. Sampai saking banyaknya itu karangan para ulama, kitab-kitab para ulama yang dibuang ke sungai, sampai itu sorot kal jisri, seperti jembatan. Jadi kita bisa jalan di atas itu kitab tuh, kayak jembatan aja itu. Karena semua kitab-kitab para ulama dibuang ke sungai tadi, sungai Dijlah. Ya. Tamurul khayl 'alaiha. Sampai kuda dia bisa jalan di atas tuh kitab-kitab yang dikarang para ulama. Di atas sungai itu. Ya. Jadi kayak diuruk gitu, tahu gak? Kayak diuruk tuh, diuruknya cuman pakai apa? Pakai kitab. Ya. Fa ankara dzalika. Akhirnya ankara dzalika, yaitu Syekh Afifuddin Az-Zahidi. Orang merupakan az-zahid, orang yang sangat zuhud, ya. Ya, dibilang, ya Rabb, kaifa hadza wa fihumul atfal wa man la dzanbalah. Ya Allah, kenapa kok bisa begini keadaannya? Kaifa hadza wa fihimul atfal. Banyak masih anak-anak, orok-orok, bayi-bayi yang masih pada netain, masih banyak ya Allah. Emang ente nggak pandang itu ya Allah? Masih banyak bayi-bayi yang ditetain oleh ibunya. Waman la dzanba, masih banyak orang yang nggak punya dosa. Tapi kenapa kejadian ini terjadi? Ya, sampai orang muslim pada dibunuhin, kitab-kitab karangan ulama pada dibuang ke kali. Mushaf-mushaf Al-Quran digantungin di leher-leher anjing. Kenapa ini bisa terjadi ya Rob? Ya. Nah, ketika itu di dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang di tangannya itu ada sebuah kitab, ada sebuah tulisan, kemudian diambil, isinya bagaimana? Da'il i'tiradha famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak. Artinya udah, apa yang udah jadi begitu udah nggak usah ditanya-tanya. Semuanya pasti ada apa? Ada hikmahnya. Gitu. Wala tas'alillaha an fi'lihi. Jangan engkau suka menanyakan kepada Allah tentang perbuatannya Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Akal kita nggak bakal sampai. Faman khadha lujjata bahrin halak. Siapa orang yang masuk
ke dalam ombak lautan yang begitu deras, maka tentunya dia bakal apa? Bakal binasa, kagak bakal selamat. Artinya semuanya udah pasrahin aja sama Allah. Kita nggak tahu hikmah yang terjadi atas semua ini, begitu. Karena itu memang sudah maunya siapa? Maunya Allah, begitu. Ya. Hayyan. Nah, insyaallah minggu depan, 2 minggu lagi kita lanjutkan hayyan mutakalliman sami'an basiran. Masih panjang. Jadi ini ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah ya. Untuk salah seorang jamaah yang dia aktif di Musola Awabin ya. Sabtu subuh ya. Masya Allah, beliau pernah datang ke rumah saya, cerita begini begitu. Bapak almarhum Bapak Pai ya. Ingat banget saya, dia datang ke rumah saya ya, ada cerita-cerita ya. Ya, belum lama belum meninggal ya. Dia rajin ya, mulai aktif gitu maksudnya. Mulai aktif, mulai